lagi sama Nona Heni. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal pretest PPG bakat dan minat. Berdasarkan kisi-kisi pretest PPG dalam jabatan, untuk bakat, capaian pembelajarannya yang pertama kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, yang kedua perlakuan terhadap siswa, yang ketiga kemampuan penyesuaian diri. Nah, di tiap-tiap capaian pembelajaran ada indikator esensial yang harus dicapai. Sedangkan untuk minat, capaiannya yaitu minat terhadap profesi tertentu, minat terhadap tugas-tugas spesifik guru. Di sini juga ada beberapa indikator yang harus dicapai. Misalnya, indikator tentang keterlibatan guru dalam bidang literasi dan kegiatan ilmiah, dan aktivitas layanan lainnya. Kita lanjut saja ke contoh soalnya ya. Soal yang pertama. Pak Rian adalah wali kelas 12 IPA 1 di SMA Pandai Makmur. Salah satu muridnya bernama Dewi meminta izin untuk mengikuti acara porseni untuk mewakili sekolah pada tanggal 8 Maret 2022. Padahal di tanggal tersebut sedang diadakan PAS atau penilaian akhir sekolah. Bagaimanakah sikap Pak Rian selaku wali kelas? A. Memberikan izin kepada Dewi dengan pertimbangan mengikuti porseni. B. Tidak memberikan izin kepada Dewi karena harus melaksanakan PAS. C. Memberikan izin kepada Dewi karena merasa pihak sekolah juga pasti mendukung kegiatan siswa. D. Menggantikan siswa lain yang duduk di kelas 10 dan 11 untuk mengikuti porseni. E. Memberikan izin setelah mendapat persetujuan dari pihak kesiswaan dan kurikulum yang menyatakan siswa diizinkan mengikuti porseni dengan kebijakan mengikuti ujian susul. Nah, dari soal yang pertama ini bisa kita lihat kalau Pak Rian di sini selaku wali kelas harus mengambil sebuah keputusan secara etis. Nah, di sini Pak Rian selaku wali kelas juga tidak boleh semena-mena langsung mengambil sebuah keputusan karena siswa ini atau si Dewi ini sedang berada di kelas 12. Nah, oleh sebab itu kita lihat jawaban yang nomor 1. Kalau Pak Rian harus langsung memberikan izin, itu namanya semena-mena. Untuk jawaban yang B, tidak memberikan izin, juga bukan jawaban yang tepat. Lalu yang C, Pak Rian itu memberikan izin karena merasa pihak sekolah pasti mendukung. Belum pasti. Untuk yang D, menggantikan siswa yang lain. Itu juga belum tentu karena kebijakan untuk menggantikan seorang siswa di lomba itu bukan kebijakan yang diputuskan oleh wali kelas. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 2, Bu Iin sedang melaksanakan tugas sebagai Satgas Covid di SD Petang Timur. Pada saat bertugas, ada seorang siswa yang terserang gejala flu, terlihat kurang sehat tetapi ingin masuk sekolah. Apakah yang harus dilakukan oleh Ibu Iin? A. Menyuruh siswa tersebut untuk pulang karena sedang tidak sehat. B. Membiarkan siswa tersebut masuk sekolah dengan tetap mematuhi prokes. C. Memberikan izin siswa tersebut mengikuti pelajaran dengan izin kepala sekolah. D. Memberitahu orang tua siswa bahwa kondisi anak kurang sehat dan menyarankan siswa untuk belajar di rumah. Atau yang E. Mengantarkan siswa tersebut pulang ke rumah dan menyarankan siswa istirahat di rumah. Di sini, di soal nomor 2, Bu Iin, seorang guru ini dituntut untuk bisa mengambil sebuah keputusan dan tetap harus bisa berpikir kritis. Di sini juga kita dituntut untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu adalah pihak orang tua, karena kondisi anak di sini sedang dalam keadaan sakit. Nah, maka dari itu, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghubungi orang tua siswa. Karena siswa ini ada di rentang usia anak sekolah dasar, anak SD. Berarti berangkat sekolah mungkin diantarkan oleh orang tua atau mungkin saudaranya.
Nah, kita harus menghubungi orang tua dan memberitahukan bahwa si siswa ini sedang sakit dan kita sarankan untuk belajar di rumah. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Soal nomor 3, Pak Solikin sedang mengajarkan materi lempar lembing pada mata pelajaran PJOK di SMP Sukarasa secara daring melalui Zoom. Pada saat pelajaran, terlihat beberapa siswa tidak fokus, kurang semangat, dan merasa bosan dalam pembelajaran secara daring. Bagaimanakah cara Pak Solikin untuk membangkitkan semangat para siswa dalam pembelajaran secara daring di pertemuan selanjutnya? A. Melaksanakan pembelajaran secara daring seperti biasanya. B. Mengikuti pelatihan tentang penggunaan media berbasis IT. C. Membuat survei untuk mengetahui keinginan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring. D. Melaksanakan pembelajaran dengan melalui TikTok karena siswa gemar melihat aplikasi tersebut. Atau yang E. Membuat video pembelajaran yang disukai siswa agar siswa tidak bosan mengikuti pelajaran. Nah, untuk memahami soal seperti ini kita lihat fokus pada apa yang ditanyakan. Di sini ditanyakan Pak Solikin untuk membangkitkan semangat siswa di pertemuan selanjutnya. Yang harus dilakukan Pak Solikin berarti harus ada perubahan dalam cara mengajarnya. Berarti Pak Solikin ini harus terbuka terhadap perubahan yang positif. Indikatornya seperti itu. Lalu Pak Solikin ini juga harus bisa memotivasi siswa agar siswa itu lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, cara yang paling mudah atau langkah pertama yang harus dilakukan Pak Solikin bisa mengikuti pelatihan, tapi sebelumnya Pak Solikin juga harus tahu maunya siswa itu seperti apa. Nah, caranya Pak Solikin ini bisa membuat sebuah survei yang menanyakan apa keinginan siswa di pelajaran selanjutnya. Maka dari itu jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang C. Soal nomor 4, Adi dan Norman merupakan siswa SMK Bisa Maju. Mereka bertengkar karena masalah sepele pada pelajaran matematika. Bu Nur selaku guru matematika berusaha melerai pertengkaran mereka, tetapi Bu Nur malah terkena pukulan dari salah satu siswa. Sikap apakah yang harus dilakukan oleh Bu Nur? A. Membiarkan siswa tersebut bertengkar dan meninggalkan kelas. B. Memaafkan siswa tersebut dan meminta bantuan guru BK untuk melerai siswa yang bertengkar. C. Menghubungi orang tua siswa untuk menjemput siswa dan menyelesaikan masalah di luar sekolah. D. Memaafkan siswa dan tidak ingin terlibat dalam pertengkaran mereka. Atau yang E. Memisahkan kedua siswa dan menyelesaikan permasalahan siswa dengan guru BK dan wali kelas. Di soal nomor 4 ini, guru dituntut untuk mempunyai sikap positif terhadap profesinya dan indikator esensial yang akan dicapai. Guru harus bersahabat dengan siswa. Nah, kejadian seperti ini mungkin bisa terjadi pada siapa saja dan sikap kita sebagai guru yang pasti harus memaafkan siswa tersebut dan menyelesaikan permasalahannya di sekolah, bukan di luar sekolah. Nah, berarti jawaban yang A itu tidak mungkin, lalu jawaban yang C langsung menghubungi orang tua juga kurang tepat. Yang jawaban yang B dan D bisa juga benar, dia meminta bantuan untuk melerai siswa. Tetapi yang D itu tidak ingin terlibat. Nah, padahal sebagai guru masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini di sekolah. Oleh sebab itu jawaban yang paling tepat adalah yang E, di mana siswa harus dipisahkan dulu lalu dibawa ke ruang BK dan diselesaikan dengan guru tersebut, BK dan wali kelas. Jadi siswa didamaikan terlebih dahulu.
Soal nomor 5, Pak Adit diminta kepala sekolah untuk mendampingi siswa mengikuti lomba karya ilmiah. Akan tetapi karena kelelahan mempersiapkan lomba, pada saat pelaksanaan lomba Pak Adit jatuh sakit. Apakah yang harus dilakukan jika Anda berada pada posisi Pak Adit? A. Tetap mendampingi siswa mengikuti lomba walaupun kondisi sakit. B. Memberitahukan pada siswa tentang pembatalan keikutsertaan dalam lomba karena kondisi sakit. C. Membiarkan siswa mengikuti lomba tanpa pendamping karena sakit. D. Meminta teman sejawat menggantikan sebagai pendamping siswa dengan memberikan beberapa catatan. Atau yang E, langsung meminta maaf kepada kepala sekolah karena sedang sakit dan tidak bisa mendampingi. Nah, untuk soal yang nomor 5, kejadian seperti ini bisa saja terjadi karena kita mungkin memforsir tenaga kita pada saat mempersiapkan lomba. Tetapi kita sebagai seorang guru juga harus bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak, dan kita juga tetap harus terlibat dalam berbagai bidang pendidikan dan bidang non-kependidikan dengan perasaan senang. Nah, oleh sebab itu, di sini kalau kita memaksakan untuk mendampingi siswa, kondisi kita sedang tidak atau kita mau memberitahukan siswa untuk membatalkan, wah berarti itu langsung membuat keputusan pribadi yang kurang tepat. Selanjutnya, kalau kita membiarkan siswa itu sendiri juga itu kurang tepat karena siswa pasti akan kebingungan pada saat pelaksanaan lomba. Selanjutnya, kita langsung minta maaf pada kepala sekolah itu juga kurang tepat, yang jawaban E. Karena siswa itu sudah mempersiapkan juga dan kepala sekolah juga sudah menuntut atau memutuskan kita untuk mendampingi siswa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, di mana kita meminta teman sejawat kita untuk menggantikan sebagai pendamping siswa dengan memberikan beberapa catatan penting selama kita mempersiapkan lomba itu. Nah, di sini sesuai dengan indikator esensial di mana guru dituntut untuk bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran tentang soal bakat dan minat untuk pretest PPG? Sekian video dari saya, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan pretest PPG. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat melihat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.